kajian pagi ini sambil dengan ikhlas berdoa dalam hati ya, insya Allah doa-doa yang kita laungkan adalah doa-doa yang makbulan, amin ya robbal alamin. Jazakumullah kepada teman-teman Salimah DKI atas keistiqomahannya dalam melakukan kajian. Yang perlu kita pahami bersama ya, bahwa ketika kita menghadirkan majelis ilmu, berarti kita sudah menghadirkan kebun surganya Allah di atas muka bumi. Insya Allah siapapun yang berkontribusi untuk berupaya menghadirkannya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau cerita sedikit ya tentang bagaimana berharganya majelis ilmu itu bagi para ulama. Jadi mungkin ibu-ibu ada yang pernah baca tafsir Al-Munir ya, seperti ini. Ada yang punya nggak tafsir Al-Munir? Nggak jelas ya. Nah ini adalah tafsir Al-Munir ya, tebal dan 15 jilid ya. Jadi satu kitab ini ada 2 jilid, 2 juz ya. Jadi ada 15 jilid ya, karangan Profesor Wahbah Zuhaili, seorang ulama Damaskus yang baru saja wafat ya. Ini saya ingin menunjukkan betapa beliau seorang yang sangat luas ilmunya ya. Beliau jadi kalau ulama-ulama di Damaskus itu terkenal mereka menyediakan hari untuk masyarakat umum ya. Jadi siapapun boleh mengikuti dars, namanya dars ya. Jadi kalau di Damaskus itu memang dulu-dulunya ketika menjadi pusat kekhalifahan Bani Umayyah ya, di sana memang sangat digemarkan ilmu bagi masyarakat ya. Jadi sampai hari ini kalau sebelum perang itu ya saya sempat pergi ke Damaskus itu melihat bagaimana antusiasme orang-orang ya, masyarakat ya, bukan hanya pelajar mahasiswa tapi masyarakat ya, orang tua pergi ke masjid ya untuk mengikuti dars. Jadi di sana biasa penulis buku itu membuat kajian ya. Jadi yang membuat kajiannya penulis bukunya yang termasuk Profesor Wahbah Zuhaili ini. Dan beliau begitu bersemangat dalam memberikan ilmunya ya, sekelas Profesor Wahbah ya. Dan yang saya terkejut, saya pernah mendapatkan salah satu bocoran ya dari mantu saya yang sempat kuliah di sana. Beliau mantu saya itu paling termasuk yang rajin mengikuti darsnya Profesor Wahbah. Tapi memang bagaimana orang mencintai ilmu itu sampai bukan hanya orang yang belajar tapi orang yang mengajar. Jadi Prof Wahbah itu pernah satu hari entah kenapa gitu ya, yang hadir itu cuma satu ya, cuma mantu saya itu. Tapi beliau dengan antusiasnya itu menyampaikan kajian, Masya Allah. Walaupun yang hadir cuma satu orang. Gitu. Sekelas Profesor Wahbah Zuhaili, ya, seorang ulama besar yang banyak kitabnya yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Jadi di sini kita mengambil pelajaran nyata ya, bagaimana orang yang sudah mencintai ilmu, ya, jangankan yang belajar, yang mengajar saja bersemangat gitu ya. Karena sesungguhnya subhanallah ya, para makhluk-makhluk Allah itu memintakan ampun bagi orang-orang yang belajar maupun mengajar. Para malaikat juga mendoakan, ya, memintakan ampun, bahkan seluruh makhluk yang ada di lautan maupun yang ada di daratan maupun ada yang di udara, ya. Itu kan kalau kita renungkan tuh dahsyat sekali ya aktivitas menuntut ilmu. Walaupun hari ini sebagian masyarakat itu masih menggabungkan antara education dengan entertainment gitu. Jadi mereka baru tertarik kalau nilainya itu edutainment, yang ada menarik-menariknya gitu ya. Kalau cuma education kadang-kadang suka sepi majelisnya. Ya. Jadi nggak masalah ya. Yang penting kita istiqomah ya. Semangat ya teman-teman Salimah DKI. Terus hidupkan majelis-majelis ini berapapun ya pesertanya. Kita sudah berupaya menghadirkan dan insya Allah kita sudah mendapatkan keberkahannya. Dan itu cukuplah membuat kita puas ya, karena kita bisa mempertanggungjawabkan waktu-waktu kita di hadapan Allah, wabil khusus saat-saat hari ini ya. Dan hari ini saya juga sangat berbahagia karena di bulan Ramadan ini ya insya Allah materi yang kita kaji ini ikut menambah bobot kualitas dari ibadah kita di bulan Ramadan dengan membahas tentang dahsyatnya doa.
ya, bahwa doa itu adalah inti dari ibadah ya. Jadi kalau eh, kita kan dulu belajar apa sel itu kan ada intinya gitu ya. Demikian juga dengan ibadah itu ada intinya yaitu doa itu sendiri. Jadi ini merupakan apa ya, benar-benar yang menjadi esensinya dari sebuah dari ibadah kita itu adalah doa kita. Kenapa? Nanti kita bahas bersama. Ya, baik. Jadi kita akan membahas hari ini tentang dahsyatnya doa. Ya, bahwasanya kita sekarang berada di bulan Ramadan dan di bulan Ramadan ini salah satu yang bisa kita lakukan untuk menambah kualitas ibadah kita adalah dengan melakukan doa. Kenapa? Ya, karena doa orang yang berpuasa itu adalah doa yang makbul. Nah ini. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatu da'awatin la turaddu." Tiga doa yang tidak ditolak. Ya, jadi ada tiga doa yang ditolak, yang tidak ditolak, yang tidak akan ditolak oleh Allah, artinya doa yang makbul. Yang pertama, dakwatul walid, ya, doa orang tua, ya, tentu kepada anaknya, masya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian yang punya diberi keturunan oleh Allah, terus berdoalah untuk anak-anak ibu-ibu semuanya. Walaupun mungkin ya masih ada hal yang tidak sesuai dengan harapan, tapi jangan pernah berputus asa atau lepas dari doa, apalagi doa orang tua bagi anaknya. Sebentar. Assalamualaikum. Ya, ya ditaruh aja di depan ya. Saya lagi baca. Ya, taruh aja di. Ya, ya maaf. Kiriman. Ya, jadi doa orang tua kepada anaknya itu adalah doa yang makbul. Ya, kemudian dakwatus shaim, doa orang yang berpuasa. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang berpuasa jangan lupa berdoa. Masya Allah. Ini adalah saat-saat di mana doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, dakwatul musafir. Nah ini, jadi kalau lagi bepergian, ya jarak jauh lebih dari sehari, ya sudah tergolong musafir, jangan lupa untuk selalu berdoa. Ya, maka salah satu kiat saya itu kalau sedang safar itu bawa buku doa kecil. Ya, jadi memang kalau kita lagi traveling itu semuanya yang serba mini ya supaya nggak memberatkan. Nah, ini milikilah doa doa yang kecil seperti ini. Saya punya doa ini bagus sekali, semua dari Al-Quran dan hadis-hadis Sahih. Ya. Saya selalu bawa kalau lagi safar, ya, dan itu menambah, saya merasa menambah bobot. Karena kan kita dalam safar itu doa kita bersafar itu ya Allah tambahkanlah takwa dan kebaikan. Jadi target kita safar itu pulang safar kita bertambah takwa, kita bertambah baik. Salah satu sarananya adalah dengan banyak berdoa kepada Allah. Jadi safar itu bukan cuma untuk leisure ya, bukan cuma untuk senang-senang main-main ya, tapi ada target yang bermanfaat bagi orang yang beriman, yaitu bertambahnya takwa dan bertambahnya kebaikan. Ya, karena memang dalam safar itu orang sering ya terjebak untuk melakukan hal-hal yang bersifat kemaksiatan. Nah, ini kita kembali kepada doa orang yang berpuasa di hadis ini adalah doa yang makbul. Ya, maka di bulan di mana ibadah kita utamanya adalah ibadah puasa, tentu ini menjadi suatu hal yang luar biasa manakala kita memaknai ya doa ini dengan baik sehingga kita motivasi, bersemangat, ya bersungguh-sungguh serius dengan doa kita. Ya, semoga doa-doa itu adalah doa yang bermanfaat bagi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, dan kehidupan kemanusiaan secara keseluruhan. Ya, ya baik. Ya, jadi kita akan masuk kepada kenapa ya kita tuh mencoba memaknai doa itu sendiri. Yang pertama, doa wal ibadah. Ya, jadi di sini hadis Rasulullah bersabda, doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah.
Ya, ada lagi hadis yang tapi itu riwayatnya kurang sahih ya, yaitu doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya dari ibadah. Ya. Tapi yang jelas di sini doa huwal ibadah. Nah, kemudian Rasulullah membaca ayat Ghafir. Ya ini. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati fayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, di sini Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, berkata Tuhanmu, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Jadi kita melihat di sini doa itu merupakan perintah dari Allah. Ya, bahkan dikatakan innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, yastakbiruna an ibadati, ya, dari menyembahku, ya. Jadi siapa orang-orang yang menyombongkan diri itu? Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, ya. Jadi dia tidak membutuhkan Allah, dia tidak memahami hakikat dari ibadahnya adalah merendahkan diri kepada Allah, ya, membesarkan Allah, menganggap Allah sebagai, ya, memahami, bukan menganggap, memahami Allah sebagai yang maha segalanya, sehingga patutlah hamba yang lemah ini berharap. Nah, ini manakala itu tidak terjadi, maka itu dikatakan orang yang menyombongkan diri. Dan bagi orang yang menyombongkan diri, saya dakhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan, ya, ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi di sini juga ditegaskan lagi oleh Imam Zarkasi, ya, bahwa konsentrasi dalam berdoa serta menunjukkan sikap rendah, tunduk, penghambaan, dan merasa membutuhkan Allah adalah merupakan ibadah yang paling agung. Ya, bahkan ini menjadi syarat sahnya ibadah. Ya. Dan Allah berjanji akan memberikan pahala bagi orang yang berdoa. Jadi doa itu memang ibadah. Doanya sendiri itu ibadah. Itu ada pahalanya. Walaupun, ya, nanti kita akan bahas, ya, bentuknya 3 pengabulan doa itu. Tapi pasti dikabulkan dan minimal kita mendapatkan pahala dari ibadah yang kita lakukan itu. Ya. Jadi tidak ada yang sia-sia dari ibadah berdoa itu sendiri. Ya, karena doa itu merupakan sikap, ya, bagaimana kita menggantungkan diri kita kepada Allah. Seorang yang memiliki kebersamaan yang baik dengan Allah, ma'iyatullah, dia akan selalu melaungkan harapannya, ya, komunikasinya itu langsung, ya, kepada Allah, ya. Jadi berdoa itu sendiri adalah menyibukkan diri terus menerus, ya, mengingat Allah, ya, sehingga timbul dalam hati rasa pengagungan terhadap kebesaran Allah dan ingin selalu kembali kepadanya dan berhenti dari kemaksiatan. Ya, jadi karena tadi orientasinya terus-menerus mengingat Allah, manakala sadar, ya, kita melakukan satu kemaksiatan, maka kita kembali kepada Allah dengan meminta ampun, astagfirullahaladzim. Jadi punya self reminder, ya, pengingat diri yang kuat, ya, sebelum orang lain menegur kita karena kemaksiatan yang kita lakukan, kita sudah sadar dan menegur diri sendiri dan memohon ampun kepada Allah. Yaitu buah dari orang yang selalu mengingat Allah. Sering mengetuk pintu, mempunyai kesempatan besar untuk masuk. Ya, sehingga ada pepatah bahwa barang siapa yang sering mengetuk pintu, maka suatu saat akan diberi izin masuk. Ya, sehingga dikatakan diberi kesempatan berdoa itu lebih baik daripada diberi sesuatu. Jadi berdoa itu sendiri merupakan satu hal yang luar biasa. Kalau kita punya motivasi dalam berdoa, maka itu patut kita syukuri. Ya, lebih dari bagaimana doa itu dikabulkan atau tidak gitu, tapi yang penting kita punya semangat, ya, dalam berdoa. Berarti kita mengakui kebesaran Allah, berarti kita mengakui kelemahan diri, berarti kita mengakui butuhnya kita kepada Allah, berarti kita mengakui bahwa kita ini sangat tidak ada apa-apanya tanpa petunjuk, tanpa hidayah, tanpa anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi doa wal ibadah. Kemudian
bahwa doa dikatakan sebagai ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Nah, di sini dari hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a." Ya, laisa syai'un, tidak ada yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Ya, maksudnya di sini adalah ibadah kauliyah, ini ucapan yang mulia di sisi Allah dan dikatakan paling mulia itu adalah doa. Ya, Masya Allah. Kemudian bahwa doa itu merupakan perintah. Ya, tadi kan ud'uni, ya. Berdoalah. Ya. Kemudian juga di sini ada satu ayat yang disebabkan turunnya asbabul wurudnya itu, asbabun nuzulnya itu, ya, yaitu ketika para sahabat bertanya, ya, kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Allah dekat sehingga kami memohon dengan berbisik-bisik, ataukah dia jauh sehingga kami memanggilnya dengan berteriak? Maka turunlah ayat ini, ya, surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, jadi doa itu adalah perintah dari Allah. Ya, ya, karena Allah sudah menjamin bahwa Allah mengabulkan, ya, permohonan orang-orang yang berdoa. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya. Dan Allah, Masya Allah, yang maha kasih dan sayang kepada kita, justru kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah justru murka. Beda dengan, ya, Allah itu khalik, beda dengan makhluk. Ya, kalau makhluk nanti lain lagi, ya, kita akan bahas, ya. Nah, di sini Rasulullah bersabda, "Malam yas'alullah ghadaballahu alaihi." Ya, malam yas'alillah, ya, malam yas'alullah, ya, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, ghadaballahu alaihi, maka Allah akan memurkainya, ya. Jadi demikian pula sebaliknya, orang yang sering berdoa kepada Allah, maka Allah akan mencintainya, ya. Jadi ini kan Masya Allah, ya, kita memakrifah, mengenal Allah itu beda dengan makhluk, ya. Kalau makhluk, ya, orang-orang di sekitar kita gitu, ya. Kalau kita punya kebutuhan, ya, kalau kita minta tolong, ya, sekali ditolong, dua kali ditolong, tiga kali, ya mungkin orang yang menolong itu sendiri banyak kebutuhannya gitu, sehingga akhirnya justru orang yang sering minta tolong sama sesama manusia itu jadi orang yang tidak disukai, benar nggak? Ya. Karena kadang-kadang kita mengira, ya, orang yang kita minta tolong itu mampu menolong kita, padahal kita tidak tahu bahwa dia juga punya kebutuhan yang banyak sekali, ya, sehingga akhirnya itu, ya, maka resep dicintai manusia juga seperti itu kan. Zuhudlah kepada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah kepada apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi kalau sama manusia itu kita harus zuhud gitu. Seperti hanya kita zuhud terhadap dunia. Ya, kita tidak banyak kebutuhan terhadap dunia, maka Allah akan mencintai kita. Kita tidak banyak kebutuhan terhadap sesama manusia, maka manusia akan mencintai kita. Ya. Jadi itu resepnya. Ya. Jadi nggak boleh punya hobi minta tolong sana sini, ya. Kita harus lebih utamakan meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar. Lanjut. Nah, dan kenapa kita harus berdoa? Karena ternyata doa itu mampu menolak takdir Allah, Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu berharap, ya,
takdir-takdir terbaik, maka berdoalah. Ya, walaupun sebenarnya mungkin kita ditakdirkan untuk satu kondisi A, tapi dengan doa kita yang kita minta B, ya, dengan izin Allah dia bisa berubah menjadi B. Ya, ini. Jadi ini ada hadisnya, Rasulullah bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Masya Allah. Dahsyat sekali ya. Ini benar-benar merinding ya. Jadi jangan pernah kita putus asa, berharaplah terus kepada Allah, berdoalah terus kepada Allah, karena Allah sendiri akan, kalau Allah mengizinkan, ya Allah bisa merubah qada yang sudah ditetapkan. Ya, bil barakah doa yang kita mintakan kepada Allah. Ya. Kemudian, ya kalau kita tidak berdoa itu dikatakan orang yang lemah. Ya, orang yang lemah. Nah, di sini bahkan dikatakan orang yang paling lemah. Ya. Rasulullah bersabda, "A'jazun nas." Ya, a'jazun nas ya. A'jazun nas itu artinya orang yang paling lemah. Ya. Man ajaza anid du'a, yaitu orang yang meninggalkan berdoa. Wa abkhaluhum man bakhila bisalam, dan orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil terhadap salam. Ya, jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, justru bukan berarti kita orang yang kuat kalau kita jarang berdoa. Oh, saya mandiri ya, saya tidak perlu meminta kepada siapa-siapa, tidak perlu berdoa. Oh, itu justru salah besar. Kalau kepada manusia betul, kita harus tidak boleh tergantung pada manusia. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khaliq, ya, justru disitulah tempat kita melabuhkan semua harapan kita, doa-doa kita, permintaan kita, karena Allah lah kita. Ya, jadi justru kita akan menjadi orang yang kuat kalau kita rajin berdoa. Kalau kita tidak punya ya kenikmatan dalam berdoa, itu dikatakan justru sebagai orang yang lemah. 10.000 mama taruh situ. Nah ini ada syair yang mengatakan seperti ini, janganlah kamu meminta kepada manusia, tapi memintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah akan murka jika engkau tidak memintanya. Sementara manusia akan marah jika engkau sering memintanya. Manusia akan marah jika sering diminta. Ya, betul nggak? Ya, pengalaman kita ya banyak sekali ya orang-orang yang merasa terganggu ya. Ya kadang-kadang bisa dimengerti ya. Walaupun tidak perlu marah, tapi orang-orang yang tidak bijaksana bisa saja jadi marah gitu ya, karena terganggu atas ya sikap orang yang selalu meminta dan meminta, karena kadang-kadang orang yang meminta itu juga tidak benar-benar tahu kapasitas atau kemampuan orang yang diminta. Dia tahu, oh yang saya minta ini orang yang kaya, gajinya banyak gitu ya. Dia meminta dengan tanpa beban. Padahal yang diminta itu boleh jadi ya akan memberi, tapi kita tidak pernah tahu yang dia beri itu berapa orang gitu ya. Berapa kerap, berapa banyak gitu ya. Boleh jadi memang gajinya besar, tapi dia sangat banyak aktivitas yang harus dia keluarkan biaya untuk masyarakat gitu ya. Banyak sekali orang yang harus ditolong ya, sehingga sekali dua kali ditolong, mungkin yang ketiga orang yang diminta tadi berpikir memberi kepada yang lain gitu ya. Jadi kesimpulannya memang kalau sesama manusia itu kita tidak sebesar apa kapasitas orang yang kita minta tolong itu untuk menolong kita. Kalau sudah di luar kemampuan orang itu untuk menolong, maka dia akan mulai mengeluh ya. Nah, ya. Minimal orang yang bijaksana ya dia mengeluh dalam hati, atau dia ya mengupayakan tapi ya gitu ya, atau dia minta maaf karena tidak bisa memberi gitu, itu yang bijaksana. Tapi kalau yang nggak bijaksana jatuhnya marah gitu ya, ketika terus didatangi untuk diminta oleh sesama makhluk. Maka itu akan merobek harga diri kita kalau kita melakukannya kepada sesama makhluk ya. Ketika ditolak, bahkan mungkin dimarahin, mungkin dikata-katain gitu kan ya. Nah, kan sedikit orang yang bijak yang mungkin minta maaf ketika kita minta tolong dia tidak bisa menolong gitu. Nah, tapi yang paling aman adalah kita menyedikitkan ya, bahkan kalau bisa nggak perlu ya kita minta kepada sesama manusia, karena kalau kita berdoa kepada Allah, Allah yang akan membukakan pintu hati manusia.
Ya, jadi ketika kita tidak meminta kepada manusia, Allah yang membukakan pintu hati manusia dan manusia itu sendiri yang berinisiatif untuk memberi orang-orang yang kekurangan. Nah, ini syaratnya sebagai amil zakat itu punya sensitivitas ini gitu ya. Menjaga agar kaum muslimin itu ifah. Ifah itu tidak suka meminta-minta ya. Nah, amil zakat ya yang bertugas itu harus sangat jeli ya membaca kebutuhan masyarakat muslim ya. Siapa di antara mereka yang memang butuh untuk dibantu dan diberi hak untuk menerima zakat. Nah, ini salah satu kemuliaan masyarakat muslim ya. Kita itu kadang-kadang hidup di alam yang sudah jauh dari nilai-nilai Islam ya. Kalau nilai Islam itu masyarakatnya masyarakat yang ifah ya, tidak suka meminta-minta. Tapi Masya Allah ya penyelenggara negara maupun penyelenggara kegiatan kemasyarakatan mereka adalah orang-orang yang sangat bijaksana ya, seperti saya baca kisah tentang Umar bin Abdul Aziz ya, salah satu kebiasaan beliau itu ketika menjadi khalifah beliau berjalan ya keliling negerinya, dan kalau bertemu dengan orang-orang yang belum menikah maka dikatakan menikahlah ya, nanti kamu akan dibiayai oleh negara untuk menikah. Masya Allah ya. Jadi luar biasa gitu ya. Bagaimana seorang pemimpin itu memahami kebutuhan orang-orang yang dipimpin. Nah, ini kalau kita turunkan ke masyarakat kita hari ini, kadang-kadang kita jauh ya. Kadang-kadang kita suka lupa gitu. Ada sikap-sikap yang nggak patut kita lakukan. Contoh nih yang kadang-kadang kita tidak sadari. Teman kita pergi misalnya, kita udah bilang nanti bawa oleh ya gitu. Itu kalau kita pikir sikap yang bagaimana? Ya, nanti bawa oleh-oleh ya. Atau teman kita pas hari ulang tahun, yuk traktir dong gitu kan. Ya, jadi itu sebenarnya sudah satu hal yang jauh dari sikap ifah. Ya, jadi jangan kita biasakan dalam kondisi apapun untuk meminta, ya meminta dan meminta, karena kita tidak pernah tahu orang yang kita minta itu punya kecukupan atau tidak. Ya, tapi kalau diberi nggak usah menolak ya. Jadi ini memperkecil ya peluang kita untuk menjadi orang yang ifah. Ya. Nah, dengan apa kemudian kita bisa kuat, yaitu dengan menguatkan harapan doa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak berdoa itu bisa menghindarkan dari bencana maupun musibah. Ya, bahkan para nabi-nabi dalam Al-Quran ya dikisahkan mereka juga orang-orang yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Wa ad'u rabbi asa ala akuna bidu'ai rabbi syaqiyah. Dan aku berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan pernah kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Demikian juga Nabi Zakaria berkata, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaibah walam akun bidu'aika rabbi syaqiyah. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku ditumbuhi uban, tapi aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ya Tuhanku. Ya, jadi di sini kalau Nabi Zakaria itu konteksnya meminta keturunan ya. Walaupun secara manusiawi sepertinya sudah sulit ya, dalam usianya yang tua, ya rambutnya beruban ya, tapi terus ya berharap ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ingin mendapatkan penerus ya dari dakwahnya. Ya, kemudian juga dalam berdoa adab yang harus kita lakukan adalah sabar. Ya, karena kadang-kadang manusia itu kalau udah berdoa langsung seperti menagih ya. Makanya dari Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Ila ya Rasulullah mal isti'jal qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam yastajibu li fayastahsiru 'inda dzalika wa yad'u du'a. Jadi Rasulullah bersabda doa seorang hamba akan selalu dikabulkan, pasti ya. Jadi ini kepastian akan selalu dikabulkan selagi dia tidak memohon sesuatu yang bersifat dosa. Jadi yang diminta itu adalah kebaikan, bukan dosa. Dan tidak bersifat memutus kekerabatan. Ya. Dan juga
tidak tergesa-gesa. Ya, jadi ini merupakan syarat ya. Jangan tergesa-gesa. Sehingga para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan isti'jal? Apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Rasulullah menjawab, dia berkata, saya sudah berdoa berkali-kali, tapi tidak dikabulkan. Lalu dia menyesal dan kemudian meninggalkan doanya. Nah, ini sifat orang yang isti'jal dalam doanya. Ya, sudah mengaku dan mengatakan bahwa dia sudah berdoa berkali-kali, tapi merasa doanya itu tidak dikabulkan, lalu menyesal dan stop berdoa. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi ya ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari ya kita kuatkan kesabaran kita dalam berdoa. Ya, ya memang kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan salah satu ujian bagi kita adalah bagaimana kita tetap terus ya diuji oleh Allah sehingga kita terus melaungkan tangan kita kepada Allah ya, terus memohon kepada Allah, terus merasa lemah, terus membutuhkan kekuatan dari Allah. Itu hakikat dari bahwa Allah tidak cepat-cepat mengabulkan. Dan Allah Maha tahu ya apa yang terbaik buat kita. Boleh jadi tidak cepat dikabulkan itu sebenarnya adalah yang terbaik ya. Karena manusia itu sangat terbatas pemahaman dan pengetahuan ya. Sehingga dia berpikir ya kalau cepat dikabulkan itu yang baik, tapi Allah Maha tahu kalau dilambatkan doa itu dikabulkan itu justru lebih baik. Ya, ya jadi doa itu pasti dikabulkan ya. Karena tadi ya waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Jadi pasti dikabulkan ya. Cuma bagaimana cara mengabulkannya itu bisa jadi yang pertama Allah mempercepat ya atau memberi sesuai dengan permintaan kita. Ya Allah, tolong ya Allah, berikan aku sesegera mungkin kendaraan yang bisa membantu pekerjaanku. Masya Allah. Tidak lama ternyata kita bisa membeli mobil yang harganya sedang didiskon misalnya ya, atau pakai cara yang apa gitu. Pokoknya ada ya peluang untuk mudah memperoleh apa yang kita minta. Atau Allah menyimpan doa tersebut untuk di akhirat. Ya, mungkin yang kita minta itu nggak dikasih di dunia. Ya. Tapi yang kita lakukan itu ada pahalanya yang besar di sisi Allah. Ya, jadi doa kita, harapan kita, ketidakputusasaan kita, kesabaran kita, itu semua akan dibayar oleh Allah dengan pahala. Jadi doa kita itu diganti dengan pahala yang besar di akhirat. Ya, Allah akan beri kebaikannya di akhirat. Ya, bukan di dunia. Atau doa kita itu diganti dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta. Ya, jadi kita berpikir, ya misalnya kita ingin anak kita, ya kita ingin berbesan sama si A gitu. Kemudian ternyata kita berbesan dengan si B. Kita nggak tahu bahwa ternyata berbesan dengan si B ini lebih baik dari apa yang kita duga kalau kita berbesan dengan si A misalnya. Ya, jadi doa itu tidak ada yang sia-sia. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan pengabulan doa dari Allah, ya kita juga harus memenuhi adab-adabnya. Ya, yang pertama, kalau kita berdoa, kita awali dengan pujian kepada Allah. Rabbana lakal hamdu, ya macam-macam ya, lakal hamdu atau alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya. Ada hamdalah, ada salawat ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak tergesa-gesa, mengulang doa sebanyak 3 kali, dan juga memperhatikan waktu terbaik dikabulkannya doa. Ya, termasuk hari ini ya, saat kita saum di bulan Ramadan, ini merupakan salah satu saat yang makbul kita berdoa. Wabil khusus ini adalah hari Jumat, juga ada satu saat di hari Jumat yang Allah mengabulkan doa kita. Dan juga ini di majelis ilmu, ya ini adalah merupakan tempat di mana doa kita makbul. Jadi paling enak ya ibu-ibu itu datang ke majelis ilmu sebagai peserta. Insya Allah sebagai pembicara juga ada kebaikannya. Tapi sebagai peserta sambil mendengar, sambil manggut-manggut, ya tidak ada beban, ya sambil berdoa, doanya dikabulkan. Masya Allah. Jadi itu kelebihan orang yang berada di majelis ilmu. Nah kemudian apa sih syarat-syarat agar doa terkabul ya secara umum? Yang pertama,
mengikhlaskan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas lillahi taala doa kita. Kemudian juga tidak berdoa untuk sesuatu yang bersifat dosa, tadi ya berdasarkan hadis yang tadi, dan juga tidak memutuskan silaturahmi. Nah, ini yang belum dibahas yang nomor 3, ya. Hendaknya makanan dan pakaian yang kita kenakan itu adalah makanan yang kita makan, pakaian yang kita kenakan itu semua adalah yang halal dan thayyib, ya. Halal, tidak terdiri dari barang yang haram dan bagus, ya. Maksudnya tidak kotor, tidak mengandung najis, ya. Jadi kita berdoa dalam kondisi yang baik, ya. Kemudian juga berdoa dengan khusyuk, ya, dan kita yakin bahwa doa kita itu karena itu adalah merupakan kebaikan, insya Allah dikabulkan oleh Allah dalam 3 bentuknya tadi. Jadi kita tidak menagih-nagih, ya, tidak tergesa-gesa, atau kita tidak merasa Allah nggak mendengar, udahlah kita nggak usah doa lagi gitu. Nggak seperti itu, ya. Tapi kita tetap ketika berdoa, ketika dengan khusyuk memohon kepada Allah, sudah ada dalam benak kita bahwa ini merupakan ibadah yang pasti dibalas oleh Allah dengan pahalanya, dengan kebaikan di akhirat, atau dengan diganti dengan hal yang lain selain dari permintaan ini, atau permintaan ini kalau Allah pandang itu sebagai hal yang memang baik untuk kita, Allah akan kabulkan, ya. Jadi itu mentalitas kita dalam berdoa kepada Allah, ya. Dan kalau kita berbicara waktu, ya, ada juga waktu yang ini Masya Allah, ya, dari hadis Rasulullah, beliau bersabda bahwa setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya. Jadi paling dekat posisi Allah pada hamba-hambanya itu adalah di sepertiga malam terakhir, ya. Kemudian Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Siapa saja yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Masya Allah. Jadi Allah mencari siapa yang sedang berdoa, siapa yang punya kebutuhan, siapa yang sedang meminta ampun, maka langsung akan Allah penuhi. Masya Allah. Jadi ini kita minta, ya, kepada Allah agar kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir, ya. Hadir dalam artian kita bangun, ya, dengan senang hati, bersyukur bahwa kita bisa bangun, kemudian kita berwudu, ya, mensucikan diri, kemudian sholat, lalu berdoa, dan mensyukuri bahwa kita bisa melakukan itu semua. Insya Allah itu merupakan prime time-nya seorang beriman, ya. Waktu istimewanya dalam 24 jam adalah sepertiga malam terakhir, ya. Waktu istimewanya seorang hamba Allah dalam 12 bulan adalah bulan Ramadan, dan waktu istimewanya orang beriman dalam sepekan adalah hari Jumat, dan waktu istimewanya orang beriman dalam 24 jam adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah the best time, ya, waktu terbaik. Karena waktu itu Allah secara khusus turun ke langit yang terdekat dengan hamba-hambanya dan mencari, ya, mencari hamba-hamba Allah yang sedang berdoa, mencari hamba-hamba Allah yang sedang meminta kebutuhannya, mencari kepada Allah hamba-hamba Allah yang merasakan dosa dan memohon ampunan. Masya Allah, indah sekali. Jadi ini merupakan satu, kalau bagi saya bahasanya ventilasi, ya, ventilasi jiwa. Karena kita semua itu kan orang-orang yang punya masalah, ya, mungkin juga menghadapi berbagai permasalahan yang ada, baik masalah diri, keluarga, ataupun masalah di tempat pekerjaan, di organisasi, ataupun masalah secara umum. Kita melihat masyarakat yang prihatin nih, pornografi luar biasa, kejahatan seksual luar biasa, kita cemas, ya, dengan keselamatan anak cucu kita, gitu. Itu semua masalah-masalah yang bisa saja membuat seorang ini, ya, walaupun kita orang-orang baik yang beriman kepada Allah, bukan berarti kita tidak ditimpa bisa jadi kesedihan maupun kekhawatiran, ya. Namun untuk orang yang beriman, kekhawatiran dan kesedihannya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon agar kesedihannya dikurangi, mohon agar kekhawatirannya itu dikurangi, karena sesungguhnya manusia itu selalu, ya. Makanya ini menjadi doa harian, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Kita memohon pada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya. Ya Allah, aku
berlindung kepadamu dari ham wal hazan. Jadi ham itu adalah bisa dikatakan kekhawatiran terhadap masa depan. Ham, ya, khawatir, ya, atau afraid, ya, atau ya takut, ya, insecure, ya, dengan apa yang akan terjadi. Ham, ya, jadi galau gitu, khawatir, ya. Kalau huzn itu adalah kesedihan terhadap sesuatu yang sudah terjadi, ya, yang mungkin kejadian itu masih mempengaruhi hari ini kita, ya, sehingga kesedihan itu masih terburat dalam jiwa kita, dalam wajah kita, dalam keseharian kita, nuansanya nuansa kesedihan, itu huzn, ya. Kalau ham itu adalah kekhawatiran. Sesungguhnya semua orang itu punya kekhawatiran maupun kesedihan, namun dengan derajat yang berbeda-beda, ya. Orang yang beriman, yang rajin untuk selalu mengembalikan semua keresahan jiwanya kepada Allah, maka Allah akan ringankan. Mungkin permasalahannya belum selesai, tapi Allah sudah ringankan jiwanya menjadi jiwa yang lapang, ya. Berkurang kekhawatirannya, berkurang kesedihannya, sehingga lebih termotivasi untuk menghadapi kehidupan, ya. Karena memang pada dasarnya semua manusia diuji oleh Allah dengan beraneka ragam permasalahan. Nah, ini ya menarik lagi adalah ya renungan terhadap surat An-Naml surat ke-27 ayat 62, 27-62, ya. Jadi siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kesulitan, ya. Maka Allah Maha tahu, ya. Dan di surat ini, ya, di ayat ini, ya, Allah mengatakan, ya, berfirman, amma yujibul mudhtara idza da'ahu wa yakshifus su'. Ya, amma yujibul mudhtara. Ini adalah pertanyaan retorik, ya. Bukankah dia, ya, ya, atau siapakah, ya, yujibul mudhtara, yang mengabulkan, ya, doa orang-orang yang dalam kesulitan. Al-mubtara itu adalah orang yang kesulitan. Amma yujibul mubtara, siapakah yang mengabulkan? Siapakah yang memberikan jawaban terhadap permintaan orang yang al-mubtara, orang yang sedang mengalami kesulitan? Idza da'ahu, ketika dia berdoa kepada Allah. Wa yakshifus su', ya. Dan dengan doa itu Allah menghilangkan kesusahan. Masya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, ini bagus kita baca berulang-ulang manakala kita sedang merasa sedih atau merasa sulit sekali permasalahan kehidupan kita gitu, ya. Nah, ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, kisah yang menarik, ya, terkait dengan surat ini, ya, surat 27 ayat 62 ini. Jadi ada kisah beliau mengutip riwayat dari Al-Hafiz Ibnu As-Sakir, di mana beliau menyebutkan bahwa ada seorang yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Daud Ad-Dainawari yang memiliki pengalaman luar biasa dengan ayat ini, ya. Jadi apa? Siapa Abu Bakar ini? Jadi Abu Bakar ini adalah seorang yang profesinya itu menyewakan apa ya? Bukan kuda, jadi bilgal, ya, hewan tunggangan, ya. Itu hewan yang biasa disewakan untuk ditunggangi, dan satu hari ada orang yang menyewa hewan tunggangannya dan orang itu minta dibonceng. Jadi kayak zaman sekarang itu grab car gitu, ya, ada yang nyetir, ada yang masuk. Nah, ini kalau zaman dulu ternyata juga sama gitu, ya, tapi bukan grab car, ya, tapi apa, bagol istilahnya, bilgol, kuda tunggangan, ya. Saya mau ke sana, tolong diantarkan, ya. Maka orang itu dibonceng di belakang atau duduk di belakang dia yang mengendali si kuda tunggangan itu. Kami pun berjalan melewati jalanan yang akan ada di hadapan kami, termasuk sebagian jalan yang tidak pernah dilewati, ya. Nah, masalahnya orang yang menunggang di belakang tadi itu request gitu. Jangan lewat situ, saya maunya lewat situ, ya. Waduh, saya belum pernah lewat situ. Iya, saya tahu jalannya, gitu. Jadi dia sudah menunjukkan satu jalan yang belum pernah dilalui oleh Abu Bakar ini, ya. Nah, ketika melewati jalan itu, lama-lama jalannya tuh aneh-aneh sampai berada di tepian lembah yang di situ tuh banyak mayat berserakan. Wah, dia mulai deg-degan gitu kan, ya. Wah, ini siapa gitu, ya.
Lalu orang tadi ya mengatakan pegang kepala tungganganmu, lalu dia lompat turun, dan ketika dia lompat turun dia mengeluarkan pedang. Ya, berarti ini orang jahat. Melihat seperti itu, ya Abu Bakar langsung kabur, tapi dikejar dan akhirnya ketangkep ya. Sampai ketika ketangkep ya, ambil deh semua ini, bagor ini, kuda ini ambil aja buat kamu, jangan bunuh aku. Enggak, kuda ini udah pasti jadi milikku, tapi aku ingin membunuh kamu, ya kata orang tadi. Ya, jadi ini sebuah kejadian yang tidak disangka-sangka. Dan orang tadi memang niat yang mau membunuh, bukan hanya merampok, tapi ingin membunuh, ya, membunuh Abu Bakar Muhammad bin Daud tadi. Ya, sampai akhirnya Abu Bakar udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi kecuali satu, izinkan saya sholat 2 rakaat saja sebelum engkau bunuh aku. Ya, maka orang tadi ya udah sana, tapi jangan lama-lama gitu ya. Dan ketika sholat pun Abu Bakar itu kayak hilang semua ingatannya, ketakutan gitu ya. Cuma satu yang keluar dari mulutnya, ya, yaitu apa? Surat tadi yang kita baca ini, yaitu amma yujibul mutara idza da'ahu wa yakshifus su, amma yujibul mutara idza da'ahu wa yakshifus su, amma yujibul mutara idza da'ahu wa yakshifus su. Jadi itu yang diulang-ulang oleh Abu Bakar. Nah, ketika beliau sholat ya, membaca ayat itu berulang-ulang, tiba-tiba apa yang terjadi? Ada seorang penunggang kuda yang muncul dari mulut lembah, dan di tangannya ada sebuah tombak, dan tombak itu dilemparkan ke arah orang yang mau membunuh Abu Bakar tadi, dan tidak meleset sedikit pun, tepat mengenai ulu hatinya, sehingga dia pun tersungkur jatuh meninggal. Ya, kaget kan? Ya, Abu Bakar kaget. Kemudian dia mendekati si penunggang kuda dan bertanya, demi Allah, siapa Anda ini? Maka orang tadi menjawab, ana mimman, ya, balik kemari. Ana mimman yujibul mutara idza da'ahu wa yakshifus su. Ana mimman yujibul mutara idza da'ahu wa yakshifus su. Ya. Persis seperti ayat yang dibaca. Ya, jawabannya. Aku dari yang mengabulkan doa orang yang mengalami kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan. Ya, artinya siapa? Dia adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan pertolongan. Subhanallah. Jadi ini cerita yang sangat luar biasa ya, sangat kritis kejadiannya gitu ya. Tapi dengan segala cara ya Allah memberikan pertolongan. Nah, dan kita juga tidak tahu bagaimana cara Allah memberikan pertolongan, karena memang subhanallah ya, banyak ya cara yang bisa Allah berikan dalam mengabulkan doa-doa kita. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian, sekarang kita lihat ya dalam Al-Quran itu ada beberapa kejadian ya yang kemudian menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya, jadi di sini yang pertama yaitu tentang bagaimana kekhawatiran atau ketakutan ya, khauf kita terhadap kezaliman manusia. Ya, karena kita tahu orang-orang yang zalim, apalagi orang-orang yang merasa punya kekuasaan, ya sering sekali terjebak dalam perilaku-perilaku yang zalim, ya, yang melanggar hak-hak manusia lainnya. Seperti hari ini kita bersedih mendengar saudara-saudara kita di Uighur ya yang tidak bisa berpuasa. Ya, kalau mereka ketahuan puasa, mereka akan dihukum. Ya, ini kan menyedihkan sekali. Ya, bagaimana di sini kita dengan bebasnya bisa saum, ya, bisa berbuka, bisa beraktivitas. Ya, walaupun ada yang mulai berisik ya, bilang jangan bikin acara buka puasa di kantor-kantor para pejabat gitu ya. Nah, itu kan cuma hal yang ya mengurangi ya tadayun sya'bi ya. Bagaimana ruh kehidupan beragama itu sedikit-sedikit dikikis ya. Ada juga yang ribut ya ketika ibu-ibu banyak pergi ke majelis taklim gitu ya. Dikaitkan dengan stunting. Nah, ini juga hal yang menarik ya, karena kalau menurut Ibu Husnul Mar'i, kalau melihat datanya, stunting di Indonesia itu kan paling banyak di mana? Di NTT. NTT itu mayoritas non-Muslim gitu ya. Ya, jadi ya, iya, kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan yang sebenarnya sangat tidak pas ya. Nah, ini sebaliknya ya. Inilah ya kezoliman-kezoliman sesama manusia ya yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa punya kekuasaan. Ya, sebagaimana dulu Fir'aun ya zolim kepada
manusia di masanya, ya, yang dihadapi oleh Musa, ya. Begitu juga Namrud, ya, yang zalim kepada umat manusia di masanya yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, ya. Dan bagaimana kezaliman hari ini? Siapa yang akan menghadapi mereka? Ya, yang akan menghadapi mereka adalah para pewaris, ya, pengikut, ya, perjuangan para anbiya wal mursalin. Ya, di sini boleh jadi ya dalam menghadapi kezaliman manusia itu ada kekhawatiran. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah ketika perang Uhud, ya, manusia itu diseru. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, fakhshawhum. Jadi ini kayak semacam apa ya? Kayak semacam cywar, ya, menakut-nakuti, ya, yaitu orang-orang dikatakan kepada orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, orang-orang manusia itu telah berkumpul, ya, untuk menyerang kamu, ya, fakhshawhum, maka takutlah kamu, gitu ya. Jadi memang ini dalam dalam perjuangan hak dan batil itu memang ini ya, orang-orang yang berjuang dalam kebenaran itu ditakut-takuti dengan berbagai hal, ya. Nah, termasuk ini dalam Al-Quran jelas, ya, fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Tapi bagaimana respons, ya, orang-orang yang beriman itu ketika ditakut-takuti, ya. Fazadahum imana, ya, Masya Allah. Ya, jadi ini pelajaran buat kita. Jadi kalau mau cuma sekedar ditakut-takuti, nggak usah takut, ya. Justru yang harus bertambah adalah keimanan. Ya, karena ketika kita memiliki musuh orang yang zalim, berarti kita bersyukur, ya, termasuk orang yang insya Allah menjadi pewaris orang-orang yang berhadapan dengan kezaliman, yaitu para anbiya wal mursalin di masa yang lalu. Hari ini kezaliman yang ada, kita yang harus menghadapi. Nah, dan tidak boleh mudah putus asa. Ya, termasuk di sini pelajarannya disuruh takut malah bertambah imannya dan apa yang dikatakan. Waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ini adalah ungkapan yang sangat bagus, ya. Ungkapan yang sangat menguatkan, ya. Hasbunallah, doa yang sangat bagus. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun saat itu kaum muslimin merasakan ada serangan yang luar biasa. Tapi mereka yakin. Nah, ini jadi keyakinan, bukan karena fakta yang dilihat di depan mata, tapi keyakinan dalam hati. Ini adalah iman, ya, yang mengatakan, sehingga mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah Allah yang menjadi penolong dan sebaik-baik al-wakil, ya, pelindung. Masya Allah. Jadi ibu-ibu camkan, ya, kata-kata ini dalam dada kita. Berhadapan dengan apapun yang menggentarkan, ya, yang mencoba menghancurkan kebaikan, yang mencoba melawan perjuangan dalam jalan kebenaran, ya, berhadapan dengan siapapun orang-orang yang zalim, maka camkan dalam hati kita untuk merasa bahwa Allah, ya, cukuplah Allah sebagai pelindung kita, sehingga berhadapan dengan siapapun mereka kecil, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita tidak menjadi kecil nyali kita berhadapan dengan hanya makhluk-makhluk yang petentang-petenteng itu, ya. Karena kita bersama Allah yang maha besar, ya, yang maha berkuasa, yang maha perkasa, yang menjadi pencipta kita, yang menjaga kita, ya. Ini. Maka ketika mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, apa yang terjadi? Ya, fanqalabu bini'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil azim. Maka mereka kembali dengan nikmat, ya, dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapatkan bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Masya Allah. Ini barokah dari ucapan para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, demikian juga dalam Al-Quran, ya, Allah mengabadikan, ya, kegelisahan, kesedihan, kegalauan hati Nabi Yunus, atau disebut sebagai Dhunnun. Ya, nun itu kan artinya ikan paus, ya. Jadi Dhunnun itu yang berada dalam perut ikan paus, ya. Itu Nabi Yunus, ya, yang awalnya beliau berdakwah kepada kaumnya,
kemudian dia sempat putus asa karena penentangan dari kaumnya yang terus-menerus ya. Akhirnya beliau pergi meninggalkan tempat beliau berdakwah, walaupun ketika beliau pergi orang-orang tuh akhirnya tersadar gitu. Ya, tapi Nabi Yunus sudah putus asa ya. Dan putus asanya ini akan ditegur oleh Allah dengan kejadian ketika dalam perahu terjadi sebuah gelombang yang sangat besar sehingga sang kaptennya perahu itu mengatakan ini kayaknya perahu kita kelebihan beban. Harus ada satu yang dilempar ke laut. Nah, Nabi Yunus tuh udah langsung feeling, wah ini kayaknya Allah menegur saya. Nah, tapi siapa yang yang mau menentukan siapa itu akan dilempar itu bijaksana ya. Kita undi saja nama-nama yang ada. Jadi namanya semua ditulis, kemudian diundi. Ternyata feeling Nabi Yunus benar gitu. Yang keluar itu adalah nama Nabi Yunus. Nabi Yunus lah yang harus dilempar ke laut. Nah, Nabi Yunus sudah tahu bahwa ini adalah peringatan dari Allah. Dan ketika dilempar ke laut, ya Nabi Yunus langsung ditangkap oleh ikan paus masuk ke dalam perut ikan paus. Jadi perasaan beliau yang teraduk-aduk antara merasa bersalah, sedih, ya galau, tidak tahu harus berbuat apa, berada dalam sebuah perut yang sangat besar, pengalaman yang baru pertama kali terjadi, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Masya Allah. Di dalam keadaan yang sangat sulit, ya, akidahnya tetap, ya, la ilaha illa anta. Kemudian mensucikan Allah subhanaka, menyadari bahwa inni kuntu minal zalimin. Sungguh aku termasuk orang yang zalim. Masya Allah. Jadi ini merupakan doa dari orang yang pernah ya, yaitu Nabi Yunus mengalami sebuah kesedihan, kegalauan, rasa bersalah yang luar biasa, dan beliau langsung ya berkomunikasi dengan Allah, doa kepada Allah, mengakui ya keesaan Allah dan juga mensucikan Allah dan mengakui dirinya sebagai orang yang zalim. Nah, apa yang terjadi? Maka Masya Allah ya, di surat Al-Anbiya ayat 88 Allah berfirman, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari gham, dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, ini merupakan peristiwa besar ya, sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, pelajaran sangat berharga. Dan ini ada hadisnya ya, saya nggak kutipkan di sini. Nah, dulu pernah ya saya kutipkan, Rasulullah bersabda bahwa kalau ya kita itu sedang sedih, galau ya, maka bacalah doa saudaraku ini gitu. Maksudnya bacalah doa Nabi Yunus. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Agar apa? Kata Rasulullah, kalau kau baca doa itu niscaya dukamu akan diangkat oleh Allah. Nah, ini ya, ini bagaimana Allah mengangkat ya, memperkenankan doa Nabi Yunus dan menyelamatkannya dari kesedihannya, dari kedukaannya. Demikianlah cara Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu mendengar, Allah itu merespons apa yang kita komunikasikan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita keluhkan. Maka mengeluhlah, ya, curhatlah, ya, mohonlah, berdoalah, ya, mengadulah, menangislah hanya kepada Allah. Karena Allah yang akan langsung merespons itu. Ya, jadi subhanallah. Ya, jadi ini pelajaran yang sangat berharga. Lanjut, yang ketiga. Ya, tadi kalau mengalami kezaliman, kalau mengalami kesulitan, kedukaan yang sangat besar, kemudian menghadapi perlawanan manusia dalam dakwah, ya, atau takut dengan penipuan manusia. Ya, ini kisah siapa di sini? Ya, Nabi Musa, ya, yang berhadapan dengan Fir'aun. Ya, di surah ini, Al-Mu'min. Ya, ayat 44 Allah berfirman,
Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Jadi ini perkataan Nabi Musa, ya. Kalau kamu akan ingat kepada apa yang aku katakan kepadamu. Jadi Nabi Musa mengalami kesulitan, ya, menghadapi perlawanan dari penindasan, perlawanan dari Fir'aun, ya, sudah sangat sulit. Maka Nabi Musa berkata, wa ufawwidhu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad. Sungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Masya Allah. Ya, jadi ini perkataannya indah sekali, ya. Bagaimana beliau Nabi Musa menyerahkan urusannya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka dijawab oleh Allah, fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Dan Allah melindunginya dari kejahatan makar-makar mereka, sedangkan penderitaan yang buruk, ya, azab yang buruk itu justru ditimpakan kepada kaum Fir'aun. Ya. Jadi Allah mendengar. Allah mendengar doa Nabi Musa, dan Allah yang memberikan pertolongan, melindunginya dari berbagai kejahatan yang sangat dahsyat, ya, yaitu makar Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, kemudian ini yang keempat, ya, dalam Al-Quran ada peristiwa bagaimana seorang, ini di surat Al-Kahfi yang kalau dibaca ibu-ibu di hari Jumat, ya, di situ kan ada kisah, beberapa kisah, diantaranya kisah orang yang memiliki kebun, ya, yang diberikan oleh Allah, kebun yang subur, ya, sejahtera, tinggal panen, ya, anak-anaknya juga banyak, tapi dia merasakan itu semua adalah akibat dari prestasi dia dalam mengurus kebun, ya, tidak dikembalikan kepada bahwa itu merupakan anugerah dari Allah, ya. Jadi dia justru meremehkan temannya yang hasil kebunnya nggak sebaik dia, dan anak-anaknya juga tidak sehebat anak-anak dia, ya. Ya, maka ternyata kemudian apa yang terjadi, ya. Nah, jadi tadi, ya, pemilik kebun yang pertama itu sombong, ya, pemilik kebun, mau ke belakang suka aja, nggak usah dimatiin, suka aja. ya, orang yang bersama dia mengatakan, fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbana minas sama fatusbiha su'idan zalaqa. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Ya, jadi mudah-mudahan Rabbku, ya, mengembalikan kepada Allah, dan mudah-mudahan Dia mengirimkan kepadamu petir, ya, dari langit kepada kebunmu, sehingga kebunmu menjadi tanah yang licin. Nah, ini Masya Allah, ya, bagaimana orang tadi dengan sangat yakin, ya, bahwa sebenarnya itu adalah pemberian Allah, gitu. Dan Allah pun bisa memberikan kepadaku. Semoga Allah memberikan padaku yang lebih baik dari kebunmu, dan semoga kebunmu justru dihancurkan karena kamu merasa, ya, kesombongan itu disebabkan oleh hasil usahamu sendiri. Maka dikatakan, falaula id dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah intarani ana aqalla minka mala wa walada. Mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, masya Allah la quwwata illa billah, sungguh atas izin Allah, atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, sekiranya kamu anggap, ya, bahwa aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Jadi ini nasihat dari seorang yang diremehkan, orang yang sukses, ya. Ya, harusnya kamu tuh mengatakan masya Allah la quwata illa billah. Nah, ini berarti pelajaran juga buat kita manakala kita merasakan adanya kesuksesan yang Allah berikan, ya, terkait dengan harta maupun dengan keturunan, ya. Mungkin anak kita diwisuda, selama sekolah dia berprestasi, gitu, ya. Jangan cepat-cepat menepuk dada, gitu. Iya, saya kan ibu yang sangat rajin merawat dan mendidik anak-anak. Jangan, ya, jangan berkata seperti itu, tapi katakanlah
Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh semua itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kemampuan kita dalam mendidik anak itu juga merupakan atas kehendak Allah. Ya, jadi ini mengurangi potensi ya godaan setan ya untuk menguasai jiwa kita sehingga kita menjadi sombong. Ya. Jadi ini kalau ada kesuksesan dalam hal harta maupun keturunan, katakanlah Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, ya baiklah Ibu, sampai di sini saya cukupkan. Semoga bermanfaat, ya. Semoga menjadikan kita lebih termotivasi lagi, ya, bahwa semua doa yang kita laungkan, yang kita mohonkan, yang kita curahkan itu didengar sama Allah. Itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ya, selama kita ya berdoa yang baik-baik, tidak memutus silaturahmi, makan dan berpakaian juga yang halal dan baik, ya. Insya Allah ya kita yakin Allah pasti akan mengabulkan, ya, apakah dengan sesuai dengan permintaan kita ataukah lebih baik dari apa yang kita minta diganti oleh Allah, ataukah disimpan oleh Allah di akhirat menjadi balasan yang besar. Masya Allah, karena sesungguhnya tidak ada apa-apanya kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan di sisi Allah di akhirat kelak. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini saya cukupkan penjelasannya. Mungkin ada yang mau menambahkan. Ini sudah ada Ibu Ketua, Ibu Dr. Dewi Yulia. Jika ada yang mau ditambahkan, monggo silahkan. Atau Pak Desi, ini Bu Sekretaris juga sudah ada dari tadi. Ya, atau mau ditanya, silahkan. Terima kasih. Ya, Masya Allah, jazakillah khair, Ustazah, materinya ya. Kalau saya pribadi memang terus terang, kalau dalam berdoa itu bahkan pernah sampai bosan gitu dengan doa sendiri. Urutannya itu aja rasanya, jadi kok jadi kurang semangatnya, ternyata memang harus dikuatkan kesabarannya ya Ustazah. Masya Allah. Jadi beberapa poin yang sempat saya catat ini ada tentang 3 doa yang tidak akan ditolak, kemudian adab berdoa, dan waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa. Masya Allah. Ya, teman-teman semua, barangkali ada yang ingin menambahkan atau bertanya atau menceritakan pengalamannya, dipersilakan. Silakan langsung dibuka aja mic-nya. Bertanya ya Ustazah. Silakan. Ya, silakan. Iya, bismillah. Assalamualaikum Ustazah. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, baik, alhamdulillah. Belum silaturahim nih kita sebelum puasa. Nanti aja Syawal. Biar bisa Syawal ya. disebut. Iya. Ya Ustazah, saya tuh pernah dengar kalau kita baca Quran itu katanya sama dengan doa. Kita pengen doa apa aja gitu ya. Kalau baca Quran itu terliputi gitu. Jadi nggak dibaca juga Allah tuh akan mengabulkan gitu. Artinya gimana ya? Kadang-kadang kalau lagi Ramadan itu pengen pengen banyak berdoa, tapi juga pengen baca Quran yang banyak gitu. Sementara ya mungkin manajemen waktunya aja sih yang kurang bagus ya. Itu sampai akhirnya oh iya ya, begitu udah selesai, oh kok aku belum berdoa yang itu, belum berdoa yang itu gitu. Iya. Terus menghibur hatinya itu dengan, tapi aku kemarin udah baca Quran kok. Mudah-mudahan doa yang belum sempat dibaca itu Allah kabulkan gitu dengan membaca Al-Quran. Itu gimana tuh, Ustazah? Insya Allah. Ya. Ya betul sekali ya Bu Dr. Dewi Yulia ya, bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ya Rasul bersabda, maka salah satu barokahnya adalah bahwasanya kita mendapatkan pengabulan doa orang-orang yang berdoa gitu. Padahal kita nggak berdoa seperti orang-orang yang spesifik berdoa gitu. Nah, jadi itu keistimewaan orang yang membaca Al-Quran, dan memang di bulan Ramadan ini zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Namun tidak berarti kita dilarang untuk berdoa.
Ya, kalau kembali kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengajarkan doa-doa dalam Al-Quran, ya kan banyak doa-doa dalam Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran pun sesungguhnya di sana juga banyak doa-doa yang spesifik gitu ya, Masya Allah. Demikian juga manakala kita membaca doa-doa ma'thur ya, itu Masya Allah. Jadi saya ingin curah hati nih Bu Dokter Yulia ya, bahwa salah satu apa yang saya rasakan sebuah kenikmatan itu adalah dengan mentadaburi doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya gitu. Jadi iya sih memang doa itu siapapun yang menyusun ya, ulama atau kita sendiri, kalau itu doa baik bagus. Tapi bahwasannya doa yang diajarkan Allah itu udah pasti itu yang paling bagus. Redaksinya juga Allah Maha tahu itu adalah doa yang sangat dibutuhkan ya. Jadi dalam Al-Quran itu banyak doa-doa yang esensial, yang pasti dibutuhkan oleh manusia, yang sudah disusun oleh Allah. Ya, di antaranya misalnya contoh misalnya doa minta supaya hati kita dihilangkan rasa nggak enak sama sesama saudara ya, surat Al-Hasyr ayat 10, surat 59 ayat 10. Ya, ada yang hafal nggak? Yang hafal dapat hadiah. Ya, dapat hadiah buku doa. Ya, yo. Ya, Pak. Al-Hasyr ayat 10, jangan buka Quran. Ada yang hafal nggak? Depannya Robil firli wa. Wali ikhwanina Nah, alladzina yang dapat hadiah Bu sabaquna Dokter bil nih. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil bil iman iman. wa la Wala taj'al taj'al fi fi qulubina qulubina ghillan lil ladzina ghillan. aman. Masya Allah. Saya tuh merenungi doa itu, Masya Allah. Benar-benar doa yang yang dibuatkan oleh Allah dan ada dalam Al-Quran itu doa yang sangat esensial. Semua doa yang kita butuhkan. Ada lagi doa di surah 25 ayat 74. Al-Furqan ayat 74. Siapa yang hafal? Itu juga doa Surat esensial. apa? 25, 74. Bu Dewi, Bu Dokter nggak boleh jawab lagi. Yang lain. Nanti dapat bukunya 2. Al-Furqan Iya, tadi 74. emang pengen banget tuh bukunya. Alhamdulillah. Tadi ya. Saya punya, tapi saya tuh sebenarnya saya pengen ngirim ke semua yang datang. Tapi saya bingung gimana ngirimnya. Kalau bisa dibantu sama ini, ntar saya kirim buat ini deh. Tim Salimah DKI. Berapa orang pesertanya apa? Pengurusnya Bu Yulia? Pengurusnya ada 30. Waduh, 30 30. berapa ya, Mbak Desi? Yang datang sekarang aja. Biar ada Datang bedanya. sekarang. Pengurus yang datang hari ini. Nah, saya kasih hadiah. Mau jawab. Berapa Bu Ya, Iin? silakan. Bu Desi bukan cuma hadiah, mau jawab. Rabbana hablana min azwajina. Itu Wah. bukan sih? Dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah. Jadi esensial doa itu. Ya, bagus ya. Buka Quran enggak? Enggak. Enggak buka Quran tapi buka HP kayaknya. Ya harus azan. Ya, harusnya udah ingat ya. 2574, 59 ayat 10 itu doa-doa yang sangat esensial ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama ikhwah ya. Wabighfirli wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan ya Allah sesama orang beriman ini ada ghil, ada rasa nggak enak. Ya. Nanti kalau bayangin kalau dalam pengurus Salimah ada rasa nggak enak itu kan akhirnya kita malas kerja dakwah kan. Nah, itu godaan setan ya. Karena sesungguhnya itu menghambat atau merusak soliditas organisasi, soliditas kebersamaan kita. Nah, kemudian tadi ya yang dibaca oleh Bu Desi itu juga doa esensial ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah pasangan hidup, keturunan, mereka orang-orang yang qurrata a'yun. Secara manusiawi itu kita senang sama mereka. Tapi nggak cuma senang-senang secara manusiawi, waja'alna lil muttaqina imama. Kita punya misi menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi kepemimpinan ini di tangan orang yang bertakwa. Nah itu, jadi Masya Allah doanya luar biasa.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Surat Al-Imran ayat 147. Ya Allah, ampunilah kami, dosa-dosa kami, dan keberlebihan kami dalam urusan-urusan kami. Kadang-kadang kan kita suka lebay ya. Ini ada doanya supaya nggak lebay gitu. Minta ampun ya kalau urusan kita udah terlalu berlebih-lebihan. Ya, ya menghias rumah supaya nyaman itu bagus ya. Tapi bisa berlebih-lebihan. Kalau tiap tahun kita ganti furniture misalnya kan, wah harus ganti lagi, wah harus ganti lagi, wah ada yang model bagus, ya ada model baru ya. Padahal kebutuhan itu kan macam-macam, bukan hanya kebutuhan keluarga, tapi kebutuhan masyarakat harus kita perhatikan juga. Masya Allah. Jadi pokoknya Masya Allah luar biasa ya. Jadi ibu-ibu harus punya ya. Kalau belum punya ini saya secara sengaja tuh menulis di buku doa. Jadi saya punya buku yang nggak pernah saya tinggal kalau saya safar. Karena di situ doa-doa kesayangan saya. Sampai saya ketemu buku ini, akhirnya di sini udah terhimpun ya doa-doa dalam Al-Quran, doa-doa yang sesuai dengan sunnah. Nah kalau yang buat di rumah yang lebih berat lagi ini salah satu buku favorit saya, yaitu kitab Al-Azkar. Ya, ini juga nanti kalau saya ada lebih boleh saya kirimkan ke ibu ketuanya dulu ya. Tapi sekarang lagi nggak punya lebih ya. Ini kitab Azkar karangan Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi mengumpulkan doa-doa dari hadis-hadis yang sahih. Jadi Masya Allah. Sampai Bu Dokter menarik banget. Doa benjolan aja ada gitu. Ya Allah, ya Mukabir. Kabir apa? Ya Allah yang membesarkan yang kecil, yang mengecilkan yang besar. Shogir mabi. Kecilkanlah apa yang ada dalam diriku. Ya. Jadi maksudnya di situ diartikan sebagai doa untuk orang yang sedang mengalami bisul. Ya. Tapi kan kecilkan yang ada pada diriku, saya pikir itu kan juga masalah kanker ya. Kalau misalnya kanker yang membesar gitu kan, benjolan-benjolan, itu bisa pakai doa itu gitu ya. Masya Allah. Jadi ada tuh doanya di buku ini ya. Ya Allah, ya mukabiru saghir, ya musaghiru kabir, saghir mabi. Ya Allah yang membesarkan yang kecil, yang mengecilkan yang besar, kecilkan apa yang ada dalam diriku. Ya, jadi Masya Allah ya. Membaca doa, merenungi doa-doa yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah, itu adalah merupakan tadi turunan dari keimanan kita. Karena sesungguhnya kita sedang menghias ya keimanan kita dengan beraneka ungkapan-ungkapan yang indah. Dan itu merupakan satu pemenuhan kebutuhan sesungguhnya. Kayak tadi kan, ketika kita berdoa yang seperti dibacakan Bu Yulia ya, Al-Hasyr ayat 10, itu kan pemenuhan kebutuhan. Kita butuh punya lingkungan yang menyenangkan. Kita butuh punya hati yang bersih kepada sesama saudara kita. Yang dibaca Bu Desi tadi, surat Al-Furqan ayat 74, kita butuh. Ya, orang-orang terdekat kita itu orang yang qurrata a'yun. Tapi kita juga butuh menjadi pemimpin bagi manusia. Ya, jadi keluarga yang beriman itu adalah keluarga pemimpin, ya, memiliki visi kepemimpinan di atas ketakwaan gitu. Itu kan Masya Allah gitu kalau direnungi itu dan itu menjadi konsumsi kita dalam, kalau sering kita ucapkan, itu menjadi bagian dari penguatan visi misi kehidupan kita ya, sehingga mudah-mudahan Allah mengabulkan ya. Makanya di saat saum, di saat safar ya. Jadi ibu ini nanti mungkin mau pulang kampung ya, pada safar ya ke daerah itu kan safar tuh. Ya, jangan lupa baca buku doa, bawa buku doa, dibaca di jalan ya. Jadi ingat ya, kalau safar itu kan doanya ya Allah tambahkanlah dalam safar kami ini albirra wa taqwa, kan begitu kan? Nah, jadi kita harus punya target ketika kita safar itu menambah ketakwaan kita, safar itu menambah kebaikan diri kita. Jadi jangan dengan safar justru berkurang kebaikan kita, berkurang ketakwaan kita, naudzubillah, bertambah kemaksiatan, naudzubillahi min dzalik ya. Jadi manfaatkan juga nanti safar dengan berdoa ya, dan insyaallah yang hadir hari ini pengurus Halimah akan mendapat hadiah. Saya kirim ke Bu Yuli aja ya, satu orang yang kirim ya. Berapa orang Bu Desi, udah dapat belum?
Ya, kenapa Bu 22. Rini? Bu Rini, Mau juga Bu Rini. boleh? Yang datang kan cuma Bu- 22 ya. Saya kasih semua deh. Ya, Tapi Bu Rini ini rajin banget yang loh, Ustazah. mengusir Ibu Desi ya. Tapi kalau Bu Aida kemarin udah dapat ya? Udah dapat dari saya kan Bu Aida, Bunda? Apa belum? Apa sudah? Belum dah. Sudah ya? Oke, jadi yang sudah nggak usah. Ini Bu Raisa siapa nih? Coba raise hand deh yang mau dikirimin sama Bu Desi, biar Bu Desi nggak bingung. Terus Bu nanti Nurul, Raisya kasih tuh alamatnya ya. pakai HP saya satu lagi sih Bu. Jadi nggak usah dihitung kali ya. Oke, baik ya. Jadi nanti sekitar 19 lah ya, 19 kurang Aida. Baik, demikian Bu Dewi Yulia. Dokter Yulia. Saya tuh punya teman namanya Dewi Yulia, makanya tadi saya panggil Dewi Yulia. Bu Dokter Yulia. Maaf ya sayang, Bu, agak makanya konfus. Maklum lagi boleh, saum. Ustazah. Bu Dokter Yulia. Masih boleh nggak? Waktunya udah habis Murti, ya. bukan Bu Dewi Yulia. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, jadi bagus memang banyak baca Quran, tapi juga tidak apa-apa kita katakan doa kita juga. Karena itu untuk kemantapan jiwa kita, ya, untuk menguatkan visi misi kita juga melakukan doa-doa yang kita butuhkan. Demikian ya Bu Dokter Yulia. Pertanyaan Bu Dokter Yulia membawa hadiah loh. Luar biasa. Ya, sekilas khair, Ustazah. Masya Allah. Iya, silakan. Ada lagi yang mau ditanya? Bu Rini mau nanya? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Bu Ustazah Nurul, misalnya kalau kita berdoa dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Itu lebih afdal atau gimana ya? Iya. Karena seringnya apa yang kita inginkan pasti Iya. taunya dengan bahasa Indonesia gitu. Iya. Gimana Nggak Bu apa-apa, Bu. Ustazah? Nggak apa-apa. Jadi kalau afdol ya tentu dengan bahasa yang diajarkan ya. Tadi dari Al-Qur'an ya, tadi kan ada doa-doanya. Juga dari Rasulullah ada doa-doanya, itu paling afdol tentunya. Maka nanti Ibu kalau udah dapat buku doa ini dibaca berulang-ulang, lama-lama terbiasa gitu ya. Ya, insya Itu Allah. ya. Jadi memang sudah ada doa-doa yang disusun sedemikian rupa. Yang nyusun nggak tanggung-tanggung, yang nyusun Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalimatnya tuh indah banget ya. Doa-doa dari Allah itu yang kalau kita baca itu benar-benar kayak apa ya? Kayak kalau kita lagi pusing dikasih panadol gitu ya. Jadi kayak cek gitu. Benar-benar membuat kepala kita yang pening jadi hilang peningnya, ya, yang nyeri jadi hilang nyerinya, yang panas jadi sejuk, ya, yang resah jadi adem. Itu ya doa-doa dari Allah itu Masya Allah ya, benar-benar mahal sekali nilainya sesungguhnya ya Bu ya. Yang menyusun Allah diturunkan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Bayangin 14 abad itu 1400 tahun. Ya, kita kan sering tuh ya melihat cerita atau apa, oh ini kalimat-kalimat mantra ratusan tahun yang lalu. Berapa tahun sih? Al-Quran itu 14 abad, 1400 tahun. Kurang antik apa gitu. Itu kan Masya Allah gitu ya. Kalimat yang sangat istimewa sesungguhnya, secara fisik dia istimewa. Dan secara ruhiyah dia memang sangat istimewa karena dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Bu, kita membiasakan berkomunikasi ya dengan bahasa yang kita mengerti gitu. Seperti halnya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan para sahabat Rasulullah itu kalau sandalnya putus, kalau garamnya habis itu langsung berkomunikasi sama Allah, ya Allah sandal saya putus gitu. Ya Allah garam saya habis. Kenapa? Karena benar-benar dekat sama Allah. Dan merasakan semua kebutuhan itu sesungguhnya dimintanya sama Allah. Nah itu, harusnya kita udah sampai begitu. Nah itu bolehlah Ibu misalnya lagi punya baju warna hitam sobek gitu kan. Pas ngelihat benang cuman ada yang warna putih gitu. Ya Allah, saya butuh benang warna hitam ya Allah gitu. Ngomong dulu sama Allah Bu. Biasakan.
walaupun cuma urusan benang. Allah, saya butuh benang hitam. Nggak taunya pas keluar ada tukang lewat bawa benang hitam gitu kan, ada tukang-tukang jualan itu kan aksesori ada tukang beli gitu kan. Kita dimudahkan walaupun itu ya kita beli, tapi kita yakin itu dari Allah. Ya, saya pernah merasakan waktu saya perjalanan itu karena kita nggak lewat daerah yang ada pom bensinnya, padahal ternyata bensin kita itu udah hampir habis. Tapi saya saat itu merasa yakin karena ketika keluar dari rumah saya sudah membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dulu kita pernah bahas doa itu. Ya, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka akan dikatakan kepada dia, wuqitu, kamu itu dipenuhi, dicukupi, dilindungi oleh Allah. Saya tuh dengan membaca doa itu saya yakin bahwa saya akan dipenuhi kebutuhan saya sama Allah. Walaupun bensin udah hampir habis, dan di depan kita itu ratusan meter nggak ada pom bensin gitu. Tapi saya udah baca doa itu gitu. Saya yakin insya Allah akan kasih solusi. Apa yang terjadi? Nggak berapa lama, ya, padahal bensinnya udah dikit banget. Itu ada Pertamini. Ya, jadi bukan Pertamina, tapi Pertamini. Yang nggak diduga gitu. Alhamdulillah gitu ada Pertamini. Jadi dia bisa beli bensin di Pertamini gitu. Ya, jadi kekagetan tadi pas ngelihat, wah, ternyata bensinnya udah mau habis. Waduh, padahal di depan nggak ada pom bensin gitu. Ya Allah, lupa kemarin harusnya ngisi. Udah gitu dia udah merasa bersalah. Tapi pas ingat, tadi udah baca doa pas keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Allah akan penuhi kebutuhan selama perjalanan. Benar gitu, nggak tahu nggak lama ketemu si Pertamini tadi. Ya. Satu itu, dua, saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama seorang teman ya yang punya penyakit yang cukup parah, dan dia berdoa waktu itu. Dia dikabarkan oleh teman-teman yang lain bahwa penyakit dia tambah parah sehingga semua orang mendoakan dia. Dia bilang, saya tuh parah banget Bu waktu itu sakitnya. Tapi ketika teman-teman itu rame-rame mendoakan saya merasa kok penyakit saya berkurang. Ya. Jadi dia benar-benar merasakan gitu dampak dari doa teman-teman yang banyak itu. Masya Allah. Saya juga punya pengalaman Bu. Ini baru beberapa bulan yang lalu ya, saya diundang berceramah di tempat itu. Saya udah bilang saya butuh tempat duduk gitu kan. Saya kalau ceramah lama tuh saya sekarang harus duduk gitu kan. Tapi rupanya panitianya lupa memenuhi permintaan saya dan saya berdirilah gitu ya. Ceramahnya juga tablik, mana pesertanya banyak, tentu energi kita juga besar, teriak-teriak walaupun udah pakai mic, tapi teriak-teriak gitu kan. Dan di menit yang ke-70 menit ya, setelah udah mau selesai sih, saya tuh tiba-tiba yang suara saya Mbak Desi itu nggak bisa kenceng, langsung tek. Badan saya langsung tek, lemes gitu kan. Langsung saya nggak bisa ngomong yang gitu langsung. Padahal saya mau closing yang biasanya kita kalau closing kan ada yang menarik gitu. Saya udah nggak bisa lagi closing. Saya cuma bisa bilang demikian Ibu-ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan suara yang sangat pelan. Dan orang tuh nggak sadar kalau saya tuh kenapa. Saya cuma mikir, ya Allah, kayak gini ya rasanya orang yang lagi ceramah tiba-tiba meninggal gitu. Saya sempat waktu itu hari apa ya? Bukan hari Jumat, saya bilang, ya Allah, tapi saya maunya hari Jumat gitu. Jangan hari ini. Terus tiba-tiba ibu-ibu itu yang pada menyeruak ke depan dan mendoakan saya gitu. Mereka nggak tahu kalau saya tuh dalam kondisi yang tiba-tiba melemah gitu ya. Ya Allah Bu, terima kasih. Semoga Ibu sehat. Semoga Ibu sehat. Pada ngomong begitu dan ketika mereka ngomong begitu, saya seperti merasa mendapat kekuatan. Ya Allah, Ibu, doanya terima kasih ya Bu, Ibu udah doain saya. Saya benar-benar yang udah mau jatuh tiba-tiba jadi kuat lagi. Karena doa-doa yang ikhlas ya disampaikan oleh orang-orang itu. Ya, jadi memang kita itu harus sangat akrab dengan doa permohonan kepada Allah dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Baik mendoakan diri kita, anak kita, siapapun yang kita jumpai. Ya, Ibu melihat orang yang sangat menyedihkan kondisinya di jalan misalnya, tapi mungkin Ibu nggak bisa bantu dia, Ibu bisa doain dari jauh, ya Allah, saya kasihan sama Ibu itu ya Allah, malam-malam gini di pinggir jalan, ya Allah, saya nggak bisa bantu dia, semoga Engkau cukupkan kebutuhannya, Engkau sehatkan tubuhnya ya Allah. Ya itu biasakan Bu. Jadi itu menjadi ibadah yang bagus sekali ya, kita biasa memohon kepada Allah terhadap semua kebutuhan kita, semua kondisi kita, dan yakinlah Allah pasti kabulkan, yakin. Jadi jangan sampai ada
aktivitas lain. Karena kalau kita nggak sering berdoa, yang muncul apa, Bu? Bisikan setan. Iya. Bisikan setan dalam jiwa kita. Maka kita pupus itu, ya, hantam itu dengan kepada Allah. Minta, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, minimal kita istighfar, ya, astagfirullahaladzim, ya. Kalau lagi sedih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Jadi ibu-ibu nanti akan hobi, ya, hobi untuk membaca doa, lama-lama hafal doa, lama-lama udah enak, doa apa aja itu ada doa yang bagus yang bisa dilakukan. Tapi sebelum itu bisa, ya nggak apa-apa. Ibu baca aja apa yang ibu bisa baca. Yang penting hati ibu mohon sama Allah. Ya, dengan segala kerendahan hati, mohon kepada Allah dan meyakini bahwa Allah Maha Besar, Maha Berkuasa, Maha memberi apa yang kita minta. Tapi tadi, ya, kita harus sadar bahwa Allah mengabulkan dalam 3 bentuk. Sesuai dengan permintaan kita, disimpan di akhirat yang menjadi kebaikan kita, atau diganti dengan yang lebih baik. Ya, dan saya sarankan ibu di tasnya, Bu, nggak pernah lepas dari buku doa. Ya, yang pertama apa, Bu? Yang pertama harus ada Al-Quran, ya, Bu, ya. Al-Quran kecil, Al-Quran traveling, ya. Minimal baca-baca di belakang itu hafalan juz 30, ya. Jadi itu selalu ada. Yang kedua, buku-buku doa yang simple-simple begini, ya, kalau bisa ada di dalam tas itu enak banget. Ini saya kemarin, alhamdulillah, ya, 18 hari, Bu, perjalanan Eropa itu, ini ada di tas saya yang kecil, karena nggak bisa gede-gede, ya, tas saya itu. Di sana banyak pencuri, ya, bukan pencuri, pencopet, ya. Di Eropa Timur itu banyak yang pergi ke Eropa Barat dan melakukan copet-copet, ya. Jadi kita diperingatkan terus. Nah, ini ada terus di dalam tas saya, karena saya pikir ini safar itu doa makbul. Saya nggak mau menyia-nyiakan waktu yang mana Allah mengabulkan doa. Jadi kalau ada waktu kosong, saya buka, ya Allah, merenungi doa-doa yang ada dan berdoa juga kepada Allah dengan doa-doa ini, insya Allah. Demikian Bu Rini, ya, semoga Makasih Ibu banyak. juga berdoa lama-lama, ya, Bu, ya. Ya, Amin, amin. Makasih sekali, banyak insya Allah. Ustazah Nurul. Ya. Barakallah. Makasih banyak Ustazah. Ya, sama-sama Bu Rini. Ya. Ada lagi Ini yang lain? ada pertanyaan nih saja dari kolom chat. Ya. Apa Ya. pertanyaannya? Sebentar. Sorry. Bismillah, Ahwan Ustazah ingin bertanya, apakah boleh berdoa demikian, ya Allah buat saya sepatah-patahnya hingga saya hanya bergantung kepadamu. Ya Allah, apa yang menjadi keinginanku, semoga merupakan kebutuhanku, sehingga engkau ridhoi. Apakah ini terlalu memaksa, Ustazah? Ulang, Bu, tadi yang depan apa? Sepatah-patahnya. Ya Allah, buat saya sepatah-patahnya. Maksudnya Sehingga apa, ya? saya mungkin maksudnya selemah-lemahnya gitu kali ya, Ustazah. Sehingga saya hanya bergantung kepadamu. Kemudian yang kedua, ya Allah, apa yang menjadi keinginanku, semoga merupakan kebutuhanku, sehingga engkau ridhoi. Apakah ini terlalu memaksa? Ya. Jadi saya mohon maaf, saya nggak ngerti dengan kata-kata buatlah aku sepatah-patahnya, itu saya nggak ngerti. Mungkin Bu Anis bisa ini bicara langsung. Silakan, siapa tadi yang nanya? Bu Anis nih. Bu Anis? Mana Bu Anis? Atau ke pertanyaan berikutnya ya Ustazah, sementara ya. Iya, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, ya tadi itulah kelebihan kalau kita baca doa yang ada dalam Al-Quran maupun diajarkan Rasulullah, itu udah pasti bagus gitu. Ya, udah pasti bagus ya. Karena kalau kita nggak pas juga, ya nggak bagus juga gitu ya. Kan kita minta kebaikan. Ya. Tadi saya nggak ngerti, buatlah saya sepatah-patahnya, maksudnya hancurkan saya atau apa gitu, saya nggak ngerti itu. Jadi pilih saja diksi-diksi yang sudah diajarkan Allah dan Rasulnya. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustazah, apakah ada proporsi antara doa dan usaha?
proporsi. Maksudnya Iya, ukurannya gitu, Ustazah. iya. Jadi Presentasinya gitu. iya. Jadi kalau masalah presentasi, ya pokoknya ikhtiar itu adalah antara doa dan usaha gitu. Itu ikhtiar. Jadi ikhtiar itu tawakal ya. Tawakal itu kita berdoa dan kita berusaha. Dua-duanya jalan. Ya, ketika kita berdoa bukan berarti kita cuma diam ya. Kita belajar dari Ibunda Hajar ya ketika beliau berdoa kepada Allah dan yakin bahwa kalau beliau itu ditempatkan di tempat yang tidak berpenghuni, tidak ada apa-apa, tapi beliau yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan ya. Beliau langsung pergi ke mana? Bukit Marwah, Sofa ya bolak-balik 7 kali. Itu kan usaha ya, dan dalam usaha itu ada doa ya. Jadi setelah berdoa kita berusaha, dalam usaha kita terus berdoa gitu. Karena doa itu kan letaknya di sini. Usaha dalam jawarih kita, dalam anggota tubuh kita gitu ya. Dalam perilaku kita, dalam usaha kita, dalam aksi-aksi kita. Tapi selama aksi itu jiwa kita terus berdoa memohon kepada Allah. Ya Allah, sahil walatus sahil, ya Allah mudahkan, jangan engkau sulitkan ya. Ya Allah berikan hidayah, ya Allah jagalah, ya Allah. Semua permohonan itu laungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung itu gampang ya. Karena kalau nggak berdoa kita tuh cenderung apa? Ngelamun. Kalau ngelamun nanti lamunan itu dipimpin oleh setan, mikirnya yang macam-macam gitu. Tapi kalau udah berdoa itu kita sebenarnya dibawa ke track yang benar dalam berpikir. Ya, dalam berpikir. Ya, seperti Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyatan wa mitatan sawiyatan ya. Ya Allah, kami mohon padamu kehidupan yang tenang dan kematian yang wajar. Nah, itu kan permintaan yang membuat kita jadi insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan hidup kita tuh tenang gitu, tidak penuh dengan prahara. Dan matinya pun mati yang wajar, bukan mati yang aneh-aneh gitu kan. Itu ada dalam doa ini yang saya membaca Quran, doa khatmul Quran ya. Allahumma inna nas'aluka aisyatan haniyatan wa mitatan sawiyatan. Contoh. Jadi justru saya mengajak nih teman-teman itu hobi untuk mentadaburi doa-doa. Ya, untuk juga menghindari permintaan yang berlebihan atau yang salah. Ya, tadi kalau ditanya begitu saya karena nggak ngerti bahasanya saya nggak bisa jawab, tapi justru di forum ini saya ingin mengajak dan ingin sharing ya betapa nikmatnya, betapa sejuknya ya, betapa menyenangkannya ya mentadaburi doa-doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya gitu sebagai doa terbaik ya. Jadi ibu-ibu dibaca tuh doa-doa kepada Allah ya. Semuanya itu adalah doa-doa yang terpenting dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita asing dengan doa yang sudah Allah buatkan buat kita, karena Allah Maha tahu kita membutuhkan doa itu. Demikian juga doa-doa dari Rasulullah. Maka tadi saya bilang, saya tuh hobi banget beli baca buku doa. Tapi terutama doa Al-Quran dan doa-doa dari hadis yang sahih. Makanya saya ketemu buku ini. Saya tuh, ya itu karena saya suka, ya saya langsung borong untuk saya bagi-bagi hadiah gitu ya. Karena saya tahu belum tentu kita ketemu gitu. Kalau ini kan maksudnya walaupun mungkin ibu-ibu saya udah tunjuk-tunjukin gini, tapi kalau ibu-ibu nggak saya hadiahin, ibu juga nggak tahu belinya di mana gitu kan. Ya, nah saya juga itu salah satu ya kalau Allah kasih rezeki ya senang gitu bisa berbagi ya. Dulu pernah ini tapi ini tebal banget dan lumayan harganya ya. Doa azkar ini ya kalau ibu-ibu punya kesempatan nanti ketemu kitab azkar ini ya beli aja. Ini bagus sekali karena ini disusun oleh Imam Nawawi ya, penyusun kitab Riyadhus Shalihin. Doa dari hadis-hadis sahih. Nah, di situ saya mengajak ibu-ibu untuk asyik ya, untuk bersemangat, untuk termotivasi ya, untuk mempelajari doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan doa-doa dari Rasulullah. Karena itu adalah yang terbaik. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terbaik yang kita minta. Nah, itu kita dapat inspirasinya dari doa itu. Ya tadi yang saya sampaikan. Allahumma inna nas'aluka aisyatan haniyatan wa mitatan sawiyatan. Ya Allah, hamba mohon padamu hidup yang tenang. Jadi hidup yang tenang itu kita minta sama Allah. Bukan hidup yang penuh dengan prahara gitu.
Ya, oh saya mah kuat hidup dengan ujian prahara, saya kuat. Jangan gitu. Yang disuruh minta itu aisyatan haniyatan. Ya kayak tadi ketika ditanya, bolehkah berdoa, ya Allah, apa tadi kalimatnya, sehancam supaya aku hanya bergantung padamu. Depannya saya nggak ngerti gitu. Ya, karena kayak doa di surah Al-Baqarah ayat terakhir. Ibu-ibu hafal doa Al-Baqarah ayat terakhir. Ya, itu doa yang bagus banget ya. Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ibu pasti setiap hari baca doa ini. Ya, karena ada di azkar ini, surat ya kan? Ya, saya tuh senang banget doa ini karena ternyata memang doa ini bagus banget. Ya, jadi ketika malaikat yang membawa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah, langit itu bergetar. Ya, saking ayat yang akan dibawakannya adalah merupakan hadiah. Hadiah buat kita untuk kita berdoa. Karena doanya bagus banget. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau ya hukum kami manakala kami bersalah. Jangan hinakan kami. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina ketika kami berdosa, au akhtana ketika kami bersalah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau bebani hal-hal yang berat yang pernah Engkau bebankan kepada kaum sebelumku. Jadi kita justru nggak boleh gitu menantang-nantang cobaan gitu. Ya Allah, berikan saya cobaan yang berat, saya bisa gitu, nggak boleh. Bahkan kita disuruh untuk, ya Allah, jangan Engkau bebani dengan beban yang berat. Nah, yang lebih spesifik lagi, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau bebani padaku ujian yang aku tidak mampu. Ya, jadi kalau kita merasakan ada hal-hal yang kita nggak mampu sepertinya melakukannya, kita belum mampu melakukannya, kita minta sama Allah, jangan ya Allah, bebani aku hal yang tidak aku mampu menanggungnya. Ya, jangan sampai udah baik-baik menjadi orang yang salihah, dengan ujian ini kita jadi rusak gitu. Ya, kita mohon sama Allah, itu boleh berdoa seperti itu. Bahkan itu adalah doa yang bagus banget dalam Al-Quran. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Jangan Engkau bebani apa yang aku tidak mampu menanggungnya. Kemudian wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu 'anna, ampunilah ya Allah. Waghfir lana, ampunilah ya Allah. Warhamna, kasihilah hamba ya Allah. Anta maulana, Engkaulah pelindungku. Itu indah banget kalau kita udah bilang anta maulana, Engkaulah pelindungku ya Allah. Siapa lagi yang akan memberikan perlindungan selain Engkau ya Allah? Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah hamba ya Allah menghadapi kaum yang kafir, yang zalim itu. Jadi subhanallah ya, menghayati doa-doa yang indah yang Allah susun itu sesungguhnya merupakan satu kenikmatan tersendiri, yang merupakan ibadah yang indah yang akan menguatkan jiwa kita. Maka kita coba tadaburi, kita pahami artinya, dan kita baca berulang-ulang dalam kesempatan-kesempatan ya. Jadi ibu-ibu kalau punya buku doa favorit, baca di sepertiga malam terakhir ya. Jangan lupa, atau baca ketika safar atau sedang berpuasa. Jadi saat-saat di mana kita dalam kondisi makbul dalam berdoa. Atau ketika sedang umroh. Amin. Semoga yang belum umroh dimudahkan umroh. Yang sudah umroh lagi, insya Allah bisa ada di tanah haram, ya, tempat yang makbul berdoa, atau di majlis ilmu. Ya, majlis ilmu juga adalah tempat yang kita makbul berdoa. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Terjawab nggak ya? Mudah-mudahan terjawab ya. Insya Allah terjawab Ustazah. Ya. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaannya. Ya. Ya, Masya Allah.
Hari ini materi dan Ustazah yang sampaikan luar biasa ya. Kalau MC lain biasanya pantun, kalau saya mau ngegombal nih Ustazah, boleh ya? Gombalnya gini, Ustazah Nurul ini seperti angka 1, 3, 4, 5. Kok dari 1 langsung ke 3? Karena Ustazah Nurul tiada duanya. Iya. Masya Allah. Iya. Gombal ya. Agak gombal dah. Ya, Beda baiklah. duanya, yang ada banyak yang lebih baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, sebelum kita akhiri acara kita hari ini, izinkan saya menyampaikan kegiatan yang terdekat dari Salimah DKI. Yang pertama itu nanti di tanggal 7 April, insya Allah akan ada pembagian 1 juta takjil oleh Salimah serentak di seluruh Indonesia. Kemudian di tanggal 8 April, Salimah DKI akan menyelenggarakan acara Nuzulul Quran, santunan yatim, dan pembagian bingkisan lebaran untuk guru dan pegiat sosial. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi, silakan hubungi admin ya, atau Bu Iin untuk mendapatkan nomor rekeningnya. Dan karena kali ini yang jadi petugas kampus kali ini dari Departemen Humas, jadi izinkan saya ingin promo usaha Humas. Ya. Jadi teman-teman yang ingin buat flyer untuk ucapan lebaran atau editing video, foto segala macam, bisa menghubungi Humas. Nomornya boleh tanya kepada pengurus yang dikenal ya. Ya, insya Allah Humas akan mengerjakan, membuat suatu kenangan yang indah di Lebaran kali ini untuk keluarga kita ya. Baiklah teman-teman semua, kita akhiri acara kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kita foto bersama dulu ya, untuk kenangan-kenangan kita, dokumentasi kegiatan Ramadan. Silakan buka kamera semuanya, pasang senyum manisnya. Dipandu Mbak Isa, silakan.